Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Operasi dan Teknologi. Di sini kami akan menjelaskan 10 keputusan Manajemen Operasi dan Teknologi dari pabrik bakpia Niki Eko. Untuk anggota kelompok, di sini saya Puan Fitri Mahdia, lalu teman saya Dita Triana Sari, Nabila Maharani, Karina Putri Widowati, Desita Fajar Putri. Niki Eko merupakan perusahaan manufaktur berupa pabrik bakpia yang memproduksi 5 varian rasa, yaitu kacang hijau, coklat, keju, ubi ungu, dan durian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Yang pertama, ada desain barang dan jasa. Niki Eko menerapkan strategi yang berfokus pada inovasi rasa, pengembangan kualitas produk, dan kemasan yang menarik. Kualitas dari bakpia juga menjadi pertimbangan, seperti menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, menjaga kebersihan produk, dan memastikan konsistensi rasa dan tekstur produk. Yang kedua, ada standar kualitas. Standar kualitas dari Niki Eko Bakpia meliputi kebersihan, bahan baku yang berkualitas, konsistensi rasa dan tekstur, serta keamanan pangan yang terjamin. Pemilihan bahan baku yang baik, proses produksi yang higienis, dan rasa yang khas dapat menjadi faktor-faktor utama dalam menentukan kualitas dari sebuah usaha bakpia. Lalu selanjutnya, desain proses dan kapasitas. Desain proses pada usaha pembuatan bakpia melibatkan beberapa cara. Langkah-langkah proses yang diterapkan pada usaha pabrik bakpia Nike Eko melibatkan yang pertama, penjemuran bahan. Langkah ini memerlukan waktu 2 hari untuk menghilangkan kutu dan melakukan seleksi kacang. Kemudian pencucian bahan baku. Langkah ini memerlukan waktu 1 hari untuk melakukan pencucian. Lalu pengukusan, langkah ini memerlukan waktu 1 hari sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian proses penggilingan, langkah ini yaitu kacang hijau digiling sampai lembut. Kemudian dilanjutkan dengan mencampur kacang hijau yang telah digiling dengan gula pasir. Kemudian proses selanjutnya pencampuran bahan baku. Proses ini pembuatan kulit dengan bahan yang digunakan tepung terigu, gula pasir, air, dan minyak. Lalu selanjutnya proses pelapisan. Kemudian dilanjutkan dengan proses melapisi bumbu yang telah jadi dengan kulit yang sudah dikalis. Lalu selanjutnya ada proses pemanggangan. Dalam proses ini memerlukan waktu 1 hari hingga matang. Lalu proses yang terakhir pengemasan. Proses terakhir ini proses pengemasan bakpia yang sudah matang dan didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bosan. Tadi kemit nggak? Enggak, enggak. Lalu, analisis yang kami gunakan agar Nike Eko dapat berkembang lebih baik lagi yaitu menggunakan analisis PERT. Dari analisis yang kami dapatkan, kami merekomendasikan dalam operasional dan ketersediaan kapasitas dari pabrik Nike Eko, yaitu desain proses serta mengatur manajemen persediaan agar tidak ada hambatan dalam proses perangkaian barang hingga pengiriman barang, serta dapat memastikan ketersediaan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama pada musim-musim liburan seperti saat ini. Lalu berikutnya strategi lokasi. Pabrik Niki Eko mempertimbangkan 2 lokasi untuk mendirikan pabriknya, yaitu pada Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Depok. Pada Kecamatan Kasihan, alokasi biayanya yaitu biaya tetap per tahunnya 200 juta dan biaya variabel per kotaknya 80.000. Dari jumlah ini, total biaya yang kita dapatkan yaitu untuk lokasi Kasihan sebesar 840 juta. Kemudian pada lokasi Kecamatan Depok, biaya tetap per tahunnya 240 juta dan biaya variabel per kotaknya 90.000. Dari total biaya untuk Kecamatan Depok, kita dapatkan yaitu 960 juta. Dari analisis biaya volume lokasi yang kami lakukan, kami merekomendasikan pabrik Nike Eko lebih tepatnya di Kecamatan Kasihan. Lalu selain itu, kami merekomendasikan juga jika pabrik Nike Eko ingin mendirikan toko offline, kami merekomendasikan lokasi berbeda dari pabrik yaitu pada Kecamatan Depok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desita.
Baik, untuk selanjutnya ada strategi tata letak, di mana dari pintu masuk ada tempat adonan, yaitu tempat pembuatan adonan kulit bakpia Niki Eko. Selanjutnya ada gudang bahan, di mana tempat penyimpanan bahan baku bakpia Niki Eko. Dan untuk selanjutnya ada tempat isian, di mana bakpia melalui proses pengisian varian rasa. Untuk selanjutnya ada tempat finishing, di mana bakpia dilakukan persortiran sebelum dipanggang. Kemudian ada tempat pemanggangan, di mana bakpia melalui proses pemanggangan di oven. Kemudian ada tempat pemilihan atau pensortiran, di mana bakpia kembali disortir, di mana produk yang lolos untuk dikemas dan mana produk yang tidak. Selanjutnya ada pengemasan, yaitu tahap akhir bakpia Niki Eko dikemas dalam kardus box sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya ada gudang bahan jadi yang terletak di belakang tempat produksi, yaitu tempat penyimpanan bakpia sebelum dipasarkan kepada konsumen. Next. Ya, rekomendasi dari kita untuk strategi tata letak, di mana bagian gudang barang jadi yang terletak di belakang tempat produksi digabungkan menjadi satu bangunan. Selanjutnya ada manajemen SDM. Pertama, ada pelatihan karyawan. Menyediakan Bakpia Niki Eko menyediakan pelatihan yang sesuai bagi karyawan terkait proses-proses produk keselamatan dan efisiensi operasional. Misalnya, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami langkah-langkah produksi bakpia dengan baik serta mengenai penggunaan peralatan dan prosedur keamanan kerja. Selanjutnya, ada rekrutmen dan seleksi karyawan. Bakpia Niki Eko melakukan rekrutmen yang cermat untuk memilih karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan produksi bakpia. Pemilihan karyawan yang tepat akan membantu dalam menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Selanjutnya ada penyusunan jadwal kerja yang efisien. Menyusun jadwal kerja yang optimal dan efisien untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup pada setiap hari pada setiap tahapan produksi. Hal ini dapat membantu dalam menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja selama proses produksi. Selanjutnya ada pengembangan tim kerja yang solid. Membangun tim kerja yang solid dan efektif untuk memaksimalkan kerja sama antar karyawan dalam setiap tahap produksi. Tim yang solid dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang terakhir ada motivasi dan penghargaan karyawan. Memberikan motivasi dan penghargaan terhadap dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan atas kerja keras, intensif, atau bonus berdasarkan pencapaian atau kontribusi karyawan dalam produksi. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Niki Eko dengan dua pabrik, di mana kedua pabrik ini memiliki dua pemasok bahan baku, mulai dari tepung, gula, minyak, mentega, dan lainnya. Untuk memilih pemasok mana yang lebih diprioritaskan, untuk lebih banyak pemasok bahan baku di perusahaan ini, dilakukan analisis pemasok dengan membandingkan pemasok satu dan pemasok dua, dinilai dari kriteria biaya, kualitas, waktu pengiriman, dan pelayanan dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Biaya dengan bobot 50%, kualitas dengan bobot 40%, waktu kirim dengan bobot 30%, dan layanan dengan bobot 30%. Nah, untuk pemasoknya sendiri ada dari Jogja dan Banten. Untuk dari Jogja dengan nilai biaya adalah 3, nilai kualitas 3, waktu kirim 5, dan layanan 4. Kemudian dari Banten ada nilai biaya 5, kualitas 4, waktu kirim 2, dan layanan 4. Dari hasil perhitungan, didapatkan pemasok dari Jogja memiliki nilai 6,2, sedangkan pemasok dari Malang mendapatkan nilai 5,9. Maka dapat terlihat bahwa secara poin kedua pemasok ini hampir setara. Namun, jika ingin mengutamakan masing-masing aspek, seperti contoh aspek biaya, maka dapat memilih pemasok Jogja, karena kriteria harga yang lebih baik. Des, aku ngomong next, kalian next. Untuk rekomendasi dari kita adalah perusahaan memiliki prioritas yang jelas dalam salah satu aspek, misalnya biaya yang lebih rendah atau kualitas yang unggul. Maka pemilihan pemasok bisa difokuskan pada aspek tersebut.
Jadi, pemilihan pemasok Jogja menjadi pilihan terbaik untuk menetapkan pemasok bahan yang unggul dengan biaya yang lebih kecil. Namun penting untuk mempertimbangkan aspek lain yang mungkin memiliki dampak signifikan dalam operasional dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selain itu juga menurut kami perlu untuk memilih pemasok yang lebih variatif. Next. Kemudian ada manajemen persediaan. Pada manajemen persediaan, pabrik Niki Eko ini menerapkan beberapa strategi untuk memiliki persediaan yang optimal untuk mendukung keuntungan penjualan dan kepuasan pelanggan yang maksimal. Untuk strategi yang pertama ada prioritas pelanggan, prioritas pengelolaan persediaan. Untuk mengerti prioritas pengelolaan persediaan ini, kami menggunakan analisis ABC untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan persediaan. Kemudian ada strategi untuk optimalisasi dan pengelolaan persediaan. Itu digunakan dengan analisis EOP untuk menentukan jumlah optimal jumlah pesanan dan meminimalkan biaya persediaan. Kemudian ada perencanaan persediaan. Untuk menyusun perencanaan persediaan ini, kita menggunakan bills of materials yang rinci untuk menentukan tingkat persediaan yang tepat untuk setiap item dalam persediaan. Next. Nah, berikut adalah hasil analisis dari ketiga strategi itu. Yang pertama ada BOM atau bills of materials. Nah, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan serta alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan bakpia ini. Kemudian ada EOQ, di mana kita menganalisis optimal order quantity yang maksimal agar meminimalkan biaya kita. Kemudian ada analisis ABC untuk menentukan prioritas persediaan yang kita pilih. Next. Kemudian rekomendasi. Untuk Untuk rekomendasi dari kita adalah meningkatkan sistem manajemen persediaan yang terkomputerisasi dan terintegrasi agar dapat membantu dalam pemantauan real-time stok bahan baku, produksi, dan distribusi. Ini memungkinkan pengelolaan yang lebih tepat untuk waktu yang efisien. Kemudian, menggunakan teknologi seperti RFID atau Radio Frequency Identification atau barcode pada setiap tahap rantai pasokan dapat membantu dalam melacak dan mengelola stok secara lebih akurat. Ini membantu mengurangi kesalahan inventaris, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pemantauan stok secara efisien, serta mempertimbangkan pengelolaan risiko yang meliputi aspek seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, atau gangguan dalam rantai pasokan. Selain itu, memiliki cadangan persediaan yang cukup sebagai pelindungan terhadap situasi darurat atau peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Selanjutnya ada penjadwalan, penentuan penjadwalan, perencanaan penjualan, dan manajemen operasi pada usaha Niki Eko Bakpia meliputi 1. Pemilihan mesin dan peralatan. Niki Eko Bakpia memilih peralatan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. 2. Rencana penjadwalan produksi harian. Niki Eko Bakpia mengatur jadwal harian untuk setiap tahapan produksi bakpia. Untuk mengatur jadwal ini menggunakan analisis Gantt chart. 3. Manajemen persediaan bahan baku. Niki Eko Bakpia mengoptimalkan persediaan bahan baku agar selalu bersedia sesuai kebutuhan produksi tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Akan mendukung kelancaran proses produksi. Untuk rekomendasinya, penerapan sistem informasi yang tepat seperti perangkat lunak, manufaktur, atau aplikasi manajemen persediaan dapat membantu dalam memantau produksi, mengatur jadwal, dan mengelola persediaan dengan lebih efisien. Ini juga dapat memfasilitasi komunikasi internal dan pelacakan kinerja produksi secara real time. Next. Next. Perawatan. Berikut ini yang dilakukan Niki Eko Bakpia untuk menjaga kualitas dan kebersihan produknya. 1. Membersihkan tempat produksi 5 kali dalam seminggu. 2. Bakpia disimpan di tempat yang bersirkulasi udara. 3. Karyawan memastikan produk yang sudah tidak layak makan dan produk bakpia yang sudah expired. Itulah yang dilakukan toko Niki Eko Bakpia untuk menjaga kualitas dan kebersihan produknya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.